Setiap hari, pemulung ini menemukan uang di tempat yang sama tanpa tahu siapa yang menaruhnya. Suatu hari, dia mengetahui rahasia yang telah mengubah hidupnya selama ini. Ternyata, matahari mulai meninggi di langit yang biru cerah, namun udara di pinggiran kota masih terasa gerah. Rasdi, seorang lelaki tua berusia 70 tahun dengan rambut memutih dan punggung sedikit bungkuk, melangkah pelan sambil mendorong gerobak kayu tua yang dipenuhi barang-barang bekas. Ia mengenakan kaos lusuh yang sudah pudar warnanya dan celana panjang robek di beberapa bagian. Tangannya yang keriput memegang pengait besi untuk mencari barang-barang yang bisa dijual ke pengepul. Rasdi tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi sungai dekat tempat pembuangan sampah. Gubuk itu hanya berdinding tripleks lapuk dan beratapkan seng yang bocor saat hujan. Meski hidupnya serba sederhana, Rasdi tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap hari adalah anugerah yang harus disyukuri. Dengan senyum tipis yang selalu tersungging di wajahnya, ia menjalani rutinitas harian sebagai pemulung. Namun, meskipun hidup dalam kemiskinan, Rasdi memiliki satu prinsip yang tak pernah ia abaikan, membantu orang lain. Ketika melewati warung, nasi yang ramai oleh anak-anak jalanan, ia sering menyisihkan sedikit uang dari hasil menjual barang rongsokan untuk membelikan mereka makan siang. Kadang-kadang, jika ada tetangga sakit tapi tak mampu membeli obat, Rasdi akan memberikan sebagian uangnya untuk membantu. Kita semua butuh pertolongan, katanya suatu hari kepada seorang ibu yang ragu menerima bantuannya. Kalau aku punya sedikit, kenapa tidak aku bagi? Namun, di balik kebaikannya, Rasdi seringkali merasa dirinya tak berarti. Usianya yang sudah tua membuat tubuhnya semakin renta, dan pekerjaannya sebagai pemulung kadang membuatnya direndahkan oleh orang lain. Beberapa kali ia mendengar bisikan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Cuman pemulung, apa yang bisa dia lakukan? Tapi Rasdi hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya tanpa menanggapi. Suatu pagi, saat membersihkan tumpukan sampah di dekat semak-semak di ujung tempat pembuangan, Rasdi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara dedaunan kering, ada amplop kecil yang tampak agak basah. Penasaran, ia membuka amplop itu dan menemukan sejumlah uang di dalamnya. Uang kertas pecahan Rp50.000 yang cukup tebal. Rasdi memandangi uang itu dengan bingung. Dia tidak pernah menemukan uang sebanyak ini sebelumnya. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Dari mana uang ini berasal? Apakah seseorang menjatuhkannya? Atau jangan-jangan ini uang curian? Namun, setelah beberapa saat berpikir, Rasdi memutuskan untuk tidak terlalu memusingkannya. Kalau ini rezeki, ya sudah. Aku gunakan saja untuk kebutuhan, gumamnya pada diri sendiri. Ia memasukkan uang itu ke dalam kantong plastik yang ia bawa, dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Beberapa hari kemudian, saat kembali ke tempat yang sama, Rasdi menemukan amplop lain di balik semak-semak itu. Kali ini jumlahnya lebih sedikit, tapi tetap cukup untuk membeli makanan selama beberapa hari. Rasdi mulai merasa heran, tapi ia tidak bisa menahan rasa syukur atas rezeki tak terduga ini. Meskipun demikian, rasa penasarannya tumbuh. Siapa yang meninggalkan uang itu? Mengapa selalu di tempat yang sama? Dan kenapa tidak ada satupun jejak yang bisa ia temukan? Tanpa Rasdi sadari, momen penemuannya yang pertama kali itu menjadi awal dari sebuah misteri yang akan terungkap 10 tahun kemudian. Namun saat itu, ia hanya merasa bahwa keberuntungan telah datang padanya. Mungkin, pikirnya, inilah cara Tuhan menghargai kebaikannya selama ini. Dan begitu, hari-hari Rasdi berlanjut seperti biasa, dengan tambahan ritual baru. Setiap pagi, ia akan pergi ke tempat itu, berharap menemukan amplop kecil yang entah dari mana asalnya. Hari-hari berlalu, dan keajaiban kecil itu terus berlangsung. Setiap pagi, Rasdi menemukan amplop kecil di balik semak-semak yang sama. Uang di dalamnya tidak pernah seberapa. Cukup untuk membeli makanan beberapa hari, atau membayar tagihan listrik gubuknya yang sederhana. Namun, bagi Rasdi, uang itu adalah jawaban atas doanya, sebuah rezeki yang membuat hidupnya sedikit lebih mudah. Meskipun demikian, rasa penasaran Rasdi tidak pernah hilang.
Siapa yang meninggalkan uang itu? Mengapa selalu di tempat yang sama? Dan mengapa jumlahnya tidak pernah banyak, hanya cukup untuk bertahan hidup? Suatu pagi ketika matahari baru saja terbit, Rasdi memutuskan untuk datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyelidiki siapa yang meninggalkan uang itu. Dengan langkah pelan, ia bersembunyi di balik pohon besar tak jauh dari semak-semak. Matanya terus mengamati sekeliling dengan cermat. 1 jam berlalu, dan tak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Rasdi mulai merasa lelah, tapi ia tetap bertahan. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok seorang pemuda muncul. Pemuda itu tampak misterius, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Ia melangkah pelan menuju semak-semak, meletakkan sesuatu di balik dedaunan, lalu bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rasdi terkejut, hatinya berdebar-debar. Ia ingin mengejar pemuda itu, tapi tubuh tuanya yang renta membuatnya ragu. Ketika sosok misterius itu menghilang di balik tikungan, Rasdi mendekati semak-semak dan menemukan amplop kecil yang sudah familiar baginya. Kali ini ia benar-benar yakin bahwa uang itu bukan hasil kebetulan. Namun, meski rasa penasarannya semakin kuat, Rasdi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kembali ke rutinitasnya, menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kali ini ia mulai berpikir lebih dalam. Mungkin, pikirnya, uang itu adalah cara Tuhan memberikan penghargaan atas kebaikannya selama ini. Atau mungkin ada orang yang diam-diam ingin membantunya tanpa ia ketahui. Selama 10 tahun, ritual ini terus berlanjut. Setiap pagi, Rasdi akan menemukan amplop kecil di tempat yang sama. Jumlahnya tidak pernah banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selama waktu itu, Rasdi mulai menggunakan sebagian uang tersebut untuk membantu orang lain, memberi makan anak-anak jalanan, membelikan obat untuk tetangga yang sakit, atau bahkan membayar sekolah anak yatim. Namun, kehidupan Rasdi tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat sulit ketika orang-orang di lingkungannya mulai curiga dengan keberadaan uang itu. Beberapa tetangga mengira Rasdi mencuri, sementara yang lain menduga dia terlibat dalam aktivitas ilegal. Ada yang mengomel padanya, "Kamu pasti dapat uang itu dari hasil mencuri barang-barang bekas," tapi Rasdi hanya tersenyum tenang. "Ini karunia Tuhan," katanya sambil menepuk dada. "Kalau kalian tidak percaya, itu urusan kalian." Meski begitu, rasa penasarannya terhadap asal-usul uang itu tidak pernah pudar. Ia sering berpikir tentang sosok misterius yang pernah dilihatnya. Apakah pemuda itu masih meninggalkan uang setiap hari? Atau apakah ada orang lain yang melanjutkan tradisi ini? Pada tahun ke-10, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rasdi jatuh sakit. Tubuh tuanya yang sudah rapuh tidak mampu lagi menahan beban pekerjaan sehari-hari. Ia harus tinggal di rumah selama beberapa minggu, bergantung pada tetangga yang baik hati untuk membawa makanan kepadanya. Selama masa sakitnya, Rasdi tidak bisa pergi ke tempat pembuangan sampah seperti biasa. Ia merindukan ritual harian itu, bukan karena uangnya, tapi karena sensasi keajaiban kecil yang selalu menyertainya. Namun, ketika akhirnya ia cukup pulih untuk kembali ke tempat itu, sesuatu yang mengejutkan menantinya. Di balik semak-semak, selain amplop kecil yang biasa, Rasdi menemukan selembar surat tertulis tangan. Surat itu ditulis dengan tulisan yang rapi dan penuh perasaan. Rasdi membacanya dengan hati berdebar. "Kepada Bapak Rasdi yang terhormat, saya tidak tahu bagaimana memulai surat ini tanpa merasa malu. 10 tahun lalu, saya hampir kehilangan segalanya. Saya mengalami kecelakaan di dekat tempat pembuangan sampah, dan saat itu, saya tidak punya siapapun untuk membantu saya. Tapi kemudian, saya bertemu dengan Bapak. Bapak, meskipun hanya seorang pemulung, tidak ragu untuk menolong saya. Bahkan dengan uang yang sangat sedikit, Bapak membayar ongkos taksi untuk membawa saya ke rumah sakit. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu. Ternyata, saya adalah anak seorang pengusaha kaya yang kemudian menemukan saya dan mengubah hidup saya. Tapi, yang paling penting, pertemuan dengan Bapak mengajarkan saya arti kebaikan tanpa pamrih. Uang yang Bapak temukan setiap hari selama 10 tahun ini adalah cara saya mengucapkan terima kasih.
Saya berharap uang itu bisa membantu Bapak menjalani hidup yang sedikit lebih nyaman. Maaf jika saya tidak pernah berani menampakkan diri. Saya hanya ingin memastikan bahwa kebaikan Bapak tidak pernah dilupakan. Dengan hormat, Aditya Rasdi duduk di tanah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecilnya 10 tahun lalu telah mengubah hidup seseorang. Ia juga tidak pernah berharap imbalan apapun atas kebaikannya. Namun, surat itu membuatnya menyadari bahwa kebaikan, betapapun kecilnya, bisa memiliki dampak yang mendalam. Begitu ya, gumam Rasdi, air mata membasahi pipinya. Ternyata, ini semua karena aku pernah menolong seseorang. Dengan perasaan campur aduk antara haru dan syukur, Rasdi melipat surat itu dan menyimpannya di dalam saku. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisahnya, melainkan awal dari babak baru yang akan mengungkap lebih banyak keajaiban. Beberapa hari setelah menemukan surat dari Aditya, Rasdi masih merenungkan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan kecilnya 10 tahun lalu, menolong seorang pemuda asing yang terluka, akan berbalik menjadi berkah besar dalam hidupnya. Setiap pagi, ia duduk di depan gubuknya sambil memandangi amplop kecil yang biasa ia temukan di balik semak-semak. Kini, ia tahu siapa yang selama ini meninggalkan uang itu. Namun, meski rasa syukurnya begitu besar, ada satu hal yang membuat Rasdi gelisah. Ia ingin bertemu dengan Aditya secara langsung. Ia ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya atas uang yang telah diberikan selama 10 tahun, tapi juga karena penghargaan yang diberikan Aditya atas kebaikannya. Rasdi merasa bahwa pertemuannya dengan Aditya akan memberikan penutup yang sempurna bagi kisah ini. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga, Rasdi duduk di depan gubuknya sambil membersihkan barang-barang bekas yang baru saja ia kumpulkan. Tiba-tiba, suara mobil yang pelan terdengar mendekat. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh dari gubuknya. Dari dalam mobil, keluar seorang pemuda berusia sekitar 30-an tahun, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya bersahaja, namun matanya penuh dengan kehangatan. "Apakah ini tempat tinggal Pak Rasdi?" tanya pemuda itu dengan sopan. Rasdi terkejut. Ia langsung menyadari bahwa pemuda ini adalah Aditya, orang yang selama ini meninggalkan uang untuknya. "Iya, saya Rasdi," jawabnya dengan nada gemetar. Kamu Aditya?" Aditya tersenyum lebar. "Benar, Pak. Saya Aditya." Ia melangkah mendekati Rasdi dan duduk di dekatnya. "Saya ingin bertemu Bapak secara langsung. Sudah 10 tahun saya ingin melakukan ini, tapi saya tidak punya keberanian." Rasdi tersenyum, air mata mulai membasahi pipinya. "Terima kasih, Nak. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil bisa membawa dampak sebesar ini." Aditya mengangguk. "Bapak mungkin tidak menyadarinya, tapi tindakan Bapak 10 tahun lalu telah mengubah hidup saya. Saat itu, saya hampir putus asa. Kecelakaan itu membuat saya merasa seperti tidak ada lagi harapan. Tapi Bapak menunjukkan kepada saya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Bahkan dalam kondisi sulit, Bapak tetap peduli pada orang lain." Aditya melanjutkan ceritanya. Setelah dibawa ke rumah sakit oleh Rasdi, ia akhirnya ditemukan oleh ayahnya, seorang pengusaha kaya yang sudah lama kehilangan jejaknya. Ayahnya membawa Aditya pulang dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, yang paling berpengaruh dalam hidup Aditya adalah pelajaran tentang kebaikan tanpa pamrih yang ia dapatkan dari Rasdi. "Saya belajar dari Bapak bahwa kebahagiaan sejati datang dari membantu orang lain," lanjut Aditya. "Itu sebabnya saya mendirikan sebuah yayasan sosial. Saya ingin melanjutkan warisan kebaikan yang Bapak ajarkan kepada saya." Rasdi terharu mendengar cerita itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang dulu dianggap kecil ternyata telah menginspirasi seseorang untuk melakukan hal-hal besar. "Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah berharap imbalan apapun." Aditya tersenyum. "Tapi itulah yang membuat kebaikan Bapak
begitu istimewa. Kebaikan tanpa pamrih seperti itu jarang ditemukan di dunia ini. Mereka berbincang panjang lebar hingga malam tiba. Aditya menceritakan tentang yayasan sosial yang ia dirikan, sebuah lembaga yang membantu anak-anak jalanan, kaum miskin, dan orang-orang yang kurang beruntung. Yayasan itu telah mengubah hidup banyak orang, dan semua itu dimulai dari pelajaran yang ia dapatkan dari Rasdi. Sebelum pamit, Aditya berkata, "Saya ingin menceritakan kisah Bapak kepada dunia. Saya yakin banyak orang yang bisa terinspirasi oleh kebaikan Bapak. Apa Bapak setuju?" Rasdi berpikir sejenak. Ia tidak pernah mencari popularitas atau pengakuan. Baginya, kebaikan adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa berharap imbalan. Namun, jika kisahnya bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, ia merasa itu adalah tanggung jawabnya. "Aku setuju," kata Rasdi akhirnya. "Asalkan cerita itu fokus pada pentingnya kebaikan tanpa pamrih. Jangan sampai orang salah paham." Aditya mengangguk dengan hormat. "Tentu, Pak. Saya akan memastikan pesan itu tersampaikan dengan jelas." Dengan senyum hangat, Aditya berdiri dan menjabat tangan Rasdi. "Terima kasih sekali lagi, Pak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak." Setelah Aditya pergi, Rasdi duduk sendirian di depan gubuknya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa kehidupannya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah meninggalkan jejak kebaikan yang abadi di dunia ini. "Begitu ya," gumamnya pelan. Ternyata, kebaikan kecil bisa membawa dampak besar. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Aditya, Rasdi merasa hidupnya semakin ringan. Meski tubuhnya semakin renta, ada kebahagiaan mendalam yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang dulu dianggap biasa, menolong seorang pemuda asing yang terluka, telah menginspirasi seseorang untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun, kehidupan Rasdi tidak berhenti pada rasa syukur dan kebahagiaan pribadi. Kisahnya mulai menyebar luas melalui cerita-cerita yang dibagikan oleh Aditya. Yayasan sosial yang didirikan Aditya, yang awalnya hanya membantu segelintir orang, kini berkembang pesat. Banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar tentang filosofi kebaikan tanpa pamrih yang menjadi fondasi yayasan tersebut. Aditya sering mengunjungi Rasdi, membawa kabar-kabar baru tentang perkembangan yayasan. Pada salah satu kunjungannya, ia memberitahu Rasdi bahwa yayasan itu telah berhasil membangun sekolah gratis untuk anak-anak jalanan dan memberikan pelatihan keterampilan kepada orang-orang miskin. Bahkan, beberapa mantan pemulung seperti Rasdi kini memiliki pekerjaan tetap berkat program-program yang dijalankan yayasan. "Bapak adalah inspirasi utama kami," kata Aditya suatu hari saat duduk di depan gubuk Rasdi. "Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Bapak. Mereka ingin belajar bagaimana berbuat kebaikan, meskipun dalam kondisi sulit." Rasdi tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar, Nak. Jika kisahku bisa membuat orang lain berbuat baik, maka aku sudah cukup bahagia." Namun, ada satu hal yang masih belum Rasdi ketahui. Aditya diam-diam sedang merencanakan sesuatu yang istimewa sebagai bentuk penghormatan kepada pria tua itu. Beberapa minggu kemudian, Aditya datang dengan kabar mengejutkan. "Pak Rasdi," kata Aditya dengan nada penuh semangat, "kami akan mengadakan acara besar di pusat kota untuk memperkenalkan yayasan ini kepada publik. Kami ingin menceritakan kisah Bapak kepada dunia. Ini adalah cara kami untuk mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang Bapak berikan." Rasdi terkejut. "Aku? Di depan banyak orang?" katanya ragu. "Aku bukan siapa-siapa, Nak. Hanya seorang pemulung, tua." "Tapi itulah yang membuat kisah Bapak begitu kuat," balas Aditya dengan tegas. "Bapak membuktikan bahwa kebaikan tidak bergantung pada status atau kekayaan. Siapapun bisa berbuat baik, dan itulah pesan yang ingin kami sampaikan." Setelah beberapa kali meyakinkan Rasdi, akhirnya pria tua itu setuju. Acara tersebut diadakan di sebuah gedung besar di pusat kota, dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis sosial, pengusaha, hingga masyarakat umum.
Panggung dihiasi dengan foto-foto kegiatan yayasan, serta kutipan-kutipan tentang pentingnya kebaikan tanpa pamrih. Ketika Rasdi naik ke panggung bersama Aditya, seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Rasdi tampak gugup, namun wajahnya tetap bersinar dengan senyum tulus. Aditya mengambil mikrofon dan mulai bercerita tentang pertemuan mereka 10 tahun lalu, serta bagaimana kebaikan Rasdi telah mengubah hidupnya. Kebaikan Pak Rasdi mengajarkan saya bahwa tindakan kecil bisa membawa dampak besar, kata Aditya dengan suara lantang. Yayasan ini adalah bukti nyata dari warisan kebaikan yang dia tinggalkan. Dan hari ini, kami ingin mengenalkan beliau kepada dunia sebagai simbol kebaikan tanpa pamrih. Seluruh hadirin memberikan standing ovation. Rasdi, yang awalnya merasa canggung, akhirnya berbicara singkat dari hatinya. Saya hanya seorang pemulung tua. Saya tidak pernah berharap imbalan apapun atas kebaikan yang saya lakukan. Tapi jika kisah saya bisa menginspirasi kalian semua untuk membantu orang lain, maka saya sangat bersyukur. Air mata haru membasahi pipi banyak orang di ruangan itu. Rasdi mungkin hanya seorang pria tua yang sederhana, tapi kisahnya telah menyentuh hati ribuan orang. Setelah acara itu, nama Rasdi menjadi terkenal. Media massa mulai meliput kisahnya, dan banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Namun bagi Rasdi, popularitas itu tidak berarti apa-apa. Baginya, yang terpenting adalah dampak positif yang bisa ia berikan kepada orang lain. Beberapa bulan kemudian, Rasdi jatuh sakit lagi. Tubuh tuanya yang sudah rapuh tidak mampu menahan beban waktu. Aditya sering menjenguknya, membawakan obat-obatan dan makanan bergizi. Namun, Rasdi tahu bahwa waktunya semakin dekat. Suatu malam, ketika Rasdi berbaring di tempat tidurnya, ia memanggil Aditya. "Nak," katanya dengan suara lemah, "aku ingin memberikan semua uang yang tersisa kepadamu. Gunakanlah untuk membantu lebih banyak orang." Aditya terkejut. "Tapi, Pak, ini uang Bapak. Bapak harus menyimpannya untuk kebutuhan sendiri." Rasdi tersenyum tipis. "Aku tidak butuh uang lagi, Nak. Yang aku butuhkan hanyalah keyakinan bahwa kebaikan akan terus berlanjut. Aku percaya padamu." Aditya menundukkan kepala. Air mata membasahi pipinya. "Terima kasih, Pak. Aku janji akan melanjutkan warisan kebaikanmu." Beberapa hari kemudian, Rasdi meninggal dunia dengan damai. Tubuhnya mungkin sudah tiada, tapi jejak kebaikannya tetap hidup melalui orang-orang yang terinspirasi olehnya. Matahari terbit di pagi hari yang cerah, namun suasana di sekitar gubuk Rasdi terasa berbeda. Pria tua itu telah tiada, meninggalkan keheningan mendalam bagi orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya. Namun, meskipun tubuhnya sudah tidak ada, semangat dan warisan kebaikan Rasdi terus hidup dalam hati banyak orang. Pemakaman Rasdi dihadiri oleh ratusan orang, dari anak-anak jalanan yang pernah diberinya makan, tetangga-tetangga yang pernah dibantunya, hingga para relawan dari yayasan sosial yang didirikan Aditya. Semua hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pria tua yang sederhana, namun luar biasa itu. Aditya berdiri di depan makam Rasdi, memegang karangan bunga sederhana yang ia bawa sendiri. Matanya berkaca-kaca saat ia berbicara kepada kerumunan yang hadir. Pak Rasdi bukan hanya seorang pemulung. Beliau adalah simbol kebaikan tanpa pamrih. Beliau mengajarkan kita bahwa tindakan kecil bisa membawa dampak besar. Dan hari ini, kami semua di sini karena kita ingin melanjutkan warisannya. Setelah pemakaman, Aditya mengumumkan sebuah keputusan penting. Yayasan sosial yang ia dirikan akan berganti nama menjadi Rasdi Foundation sebagai bentuk penghormatan kepada pria tua yang telah menginspirasi jutaan orang. Yayasan ini akan fokus pada 3 misi utama: membantu kaum miskin, memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa pamrih kepada masyarakat luas. Bapak Rasdi mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak harus besar atau spektakuler, kata Aditya dalam pidatonya di acara peluncuran nama baru yayasan. Kebaikan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti menolong seseorang yang membutuhkan, memberikan sedikit uang untuk makanan,
atau bahkan sekadar tersenyum kepada orang lain. Itulah yang ingin kami lanjutkan melalui yayasan ini. Yayasan tersebut terus berkembang pesat. Dalam beberapa tahun, program-programnya telah menjangkau ribuan orang di berbagai daerah. Anak-anak jalanan yang dulunya putus asa, kini memiliki harapan, baru melalui pendidikan gratis yang disediakan yayasan. Kaum miskin yang dulunya hidup dalam kemelaratan kini memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap berkat pelatihan yang diberikan. Namun, yang paling istimewa adalah bagaimana kisah Rasdi terus menyebar seperti api yang tak kunjung padam. Media, massa sering meliput kegiatan yayasan, dan banyak sekolah serta komunitas yang mulai memasukkan kisah Rasdi ke dalam kurikulum mereka sebagai contoh nyata tentang pentingnya kebaikan tanpa pamrih. Bahkan, sebuah film dokumenter tentang kehidupan Rasdi diproduksi dan ditayangkan di berbagai festival internasional, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Di desa kecil tempat Rasdi tinggal, warga setempat juga membangun monumen sederhana untuk mengenang pria tua itu. Monumen itu berbentuk patung kecil Rasdi yang sedang mendorong gerobaknya dengan prasasti bertuliskan, "Kebaikan kecil dapat membawa dampak besar." Mari kita lanjutkan warisan Pak Rasdi. Setiap tahun, pada tanggal ulang tahun Rasdi, warga desa dan relawan dari yayasan mengadakan acara amal di sekitar monumen itu. Mereka berbagi makanan, memberikan bantuan kepada keluarga miskin, dan menyampaikan cerita-cerita inspiratif tentang kebaikan tanpa pamrih. Acara ini menjadi momen yang dinanti-nanti oleh banyak orang, bukan hanya sebagai penghormatan kepada Rasdi, tapi juga sebagai pengingat bahwa kebaikan bisa dimulai dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Aditya sendiri terus melanjutkan perjuangannya. Ia sering berkeliling ke berbagai kota untuk berbicara tentang pentingnya kebaikan tanpa pamrih. Di setiap kesempatan, ia selalu mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang sama. Jika kalian ingin mengubah dunia, mulailah dengan satu tindakan kecil. Siapa tahu, tindakan kecil itu bisa menjadi awal dari keajaiban besar. Meskipun Rasdi sudah tiada, jejaknya terus hidup dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terinspirasi olehnya. Warisannya bukan hanya tentang uang atau materi, tapi tentang nilai-nilai yang ia tanamkan dalam hati setiap orang yang pernah bersinggungan dengannya. Dan begitu, legasi Rasdi terus berlanjut, melalui senyum anak-anak yang kini bisa belajar, melalui harapan yang diberikan kepada kaum miskin, dan melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya.